Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Mutufa Yasmin dengan NPM 24043010138. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait artikel bela negara yang tentunya sesuai dengan jurusan saya, yakni Ilmu Komunikasi, untuk melaksanakan tugas evaluasi akhir semester bela negara G202. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan garis besar artikel yang saya buat dengan judul Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam bidang Ilmu Komunikasi, Strategi Penguatan Ketahanan Nasional di Era Digital. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari senjata atau pasukan militer. Informasi yang salah, propaganda, dan konten yang memecah belah bangsa menjadi ancaman yang sama berbahayanya seperti ancaman melalui senjata. Lalu, bagaimana kita sebagai anak muda yang aktif dalam dunia komunikasi bisa berkontribusi dalam bela negara? Mari kita bahas. Bela negara bukan hanya soal militer. Dalam bidang komunikasi, bela negara punya makna yang lebih luas. Ada 5 nilai dari bela negara yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air. Dengan membuat konten yang membanggakan Indonesia, bukan malah memecah belah bangsa. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, dengan cara memahami bahwa setiap pesan kita bisa memperkuat atau memecah belah kesatuan. Nilai yang ketiga yakni nilai setia pada Pancasila. Dengan caranya yaitu komunikasi kita harus demokratis, beretika, dan menghormati kemanusiaan. Nilai yang keempat yaitu rela berkorban dengan cara berani menyuarakan kebenaran meski ada tekanan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu punya kemampuan awal bela negara. Nah, dalam hal ini literasi media digital yang kuat sangat diperlukan. Nah, tapi kenyataannya dalam era sekarang dengan adanya hoax yang menyebar di media sosial, echo chamber, dan juga polarisasi, maka kita menghadapi tantangan yang besar di era digital ini. Hoax dan disinformasi bisa menyebar dalam hitungan detik. Satu berita palsu bisa memicu konflik antar kelompok. Sayang sekali, media sosial yang seharusnya menjadi ruang berbagi informasi malah bisa jadi medan perang informasi yang mengancam persatuan kita. Nah, disinilah peran kita sebagai komunikator itu menjadi penting. Ingat, di media sosial, setiap klik, setiap share, setiap komentar, kita punya dampak kepada seseorang. Kita bisa memperkuat persatuan atau malah melemahkan persatuan dari bangsa ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan mulai sekarang? Ada 5 poin yang menurut saya penting yang harus kita lakukan mulai sekarang. Yang pertama yaitu jika menyebarkan informasi, kita harus cek fakta terlebih dahulu sebelum membagikan informasi tersebut. Gunakan tools fact checking yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah produksi konten positif tentang Indonesia. Ceritakanlah hal yang baik terkait bangsa kita ini, bukan malah ceritakan kejadian-kejadian yang buruk-buruk, sehingga itu akan merubah perspektif bangsa luar terhadap bangsa kita sendiri. Yang ketiga yaitu tingkatkan literasi digital. Yang keempat, bangun dialog dengan cara mendengarkan perspektif yang berbeda-beda dari pemikiran kita. Kita harus bisa mencoba atau kita harus bisa menerima pendapat-pendapat yang berbeda dari pendapat kita. Kemudian yang kelima, laporkan konten yang negatif. Jika kalian menemukan suatu konten yang itu isinya itu negatif, kalian bisa melaporkannya. Dalam negara di era digital ini tergantung pada keyboard kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita gunakan ilmu komunikasi kita bukan memecah belah, tetapi untuk memperkuat persatuan Indonesia. Karena negara ini bukan hanya tanggung jawab TNI atau polisi. Negara ini tanggung jawab kita bersama, dan di era digital, keyboard kitalah senjata kita. Ingat, Indonesia maju dimulai dari komunikasi yang bijak.